Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Oswal di Kongres Channel, ngawangkong ke beres-beres. Di konten kali ini gue ingin membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh seorang yang bernama Firza. Nah, Firza ini mengalami diikuti oleh sosok putih di Cemoro Kandang. Nah, sebelum gue masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum memencet tombol merah yang bertuliskan subscribe, pencet dulu tombolnya agar membuat semangat kita dan tim membuat cerita-cerita yang lebih horor. Sebelum masuk ke ceritanya, kita nyalakan dulu sesajennya. Sesajen sudah dinyalakan, rokok sudah dibakar, saatnya kita bercerita. Kejadian ini hampir setahun yang lalu. Waktu itu, satu rombongan Firza cuma bertiga. Firza, Faisal, dan istrinya yang bernama Aziza. Firza berangkat dari Ranupani tanggal 24 bulan Desember jam 10 pagi. Singkat cerita, tanggal 26 bulan Desember, Firza berhasil sampai di puncak Mahameru jam 8 pagi. Jam 9 sesuai aturan batas aman, Firza dan rombongan turun menuju tenda di Kalimati. Sampai di Kalimati sekitar jam 12 siang. Karena kelelahan, Firza memutuskan istirahat dulu untuk memulihkan tenaganya. Rencananya sih sore Firza dan rombongan mau turun ke Ranukumbolo agar tidak kemalaman di Cemoro Kandang, yang waktu itu Firza dan rombongan di briefing dan dianjurkan sebisa mungkin jangan melintas di Cemoro Kandang waktu malam hari. Dikarenakan selain hewan buas seperti macan kumbang dan macan tutul yang aktif di malam hari, di sana memang terkenal agak angker dan banyak kejadian pendaki hilang di sana. Sekitar jam 3 sore, Firza bangunin rombongan untuk siap-siap. Ternyata kondisi badan Faisal waktu itu drop, muntah-muntah yang memang mempunyai gejala asam lambung. Karena takut terjadi apa-apa, akhirnya Firza menunda dulu perjalanan ke Ranukumbolo. Setelah Firza kasih obat, Firza pijat dan rokin, akhirnya badannya Faisal berangsur-angsur pulih. Sekitar jam 19.30 selesai sholat isya, akhirnya Firza dan teman-teman memutuskan untuk turun ke Ranukumbolo. Kenapa Firza tidak menunggu besok paginya? Padahal sudah ada himbauan saat briefing agar tidak melintas di sana pada malam hari. Alasannya adalah karena Firza dan teman-teman sudah kehabisan waktu dan logistik. Jujur saja, sebenarnya tujuan awal Firza hanya Ranukumbolo. Namun karena waktu itu Faisal bilang, rugi nih kalau sudah ke Ranukumbolo tapi tidak muncak ke Mahameru sekalian. Sehingga logistik Firza dan teman-teman waktu itu memang terbatas, cuma 2 hari. Setelah Firza memimpin doa bersama, Firza memulai perjalanan menembus rumput di Kalimati. Ketika mulai meninggalkan padang rumput di Kalimati dan mulai memasuki hutan, Firza dan teman-teman berhenti sejenak, khawatir terjadi apa-apa karena istrinya Faisal yang bernama Aziza yang waktu itu sedang datang bulan. Akhirnya atas usul Faisal, kita mengikat satu sama lain, carrier kita diikat dengan tambang. Saat itu Firza di depan, Aziza di tengah, dan Faisal di belakang.
memasuki padang rumput di antara Kalimati, Jambangan, Faisal sudah merasakan ada keanehan. Seingat Faisal, waktu arah berangkat, Faisal hanya melewati 2 padang rumput. Tetapi waktu itu Faisal melewati sampai 6 kali padang rumput. Awalnya Faisal diam saja karena mungkin ini cuma perasaan Faisal saja. Sampai akhirnya Aziza bicara, "Bang, kok kita dari tadi muter-muter di sini aja ya Bang? Perasaan kemarin cuma lewat 2 padang rumput deh." Saat itu juga Faisal sadar bahwa bukan hanya Faisal saja yang merasakan. Merasa mulai dipermainkan dengan penghuni di situ, dan karena takut disasarkan, Firza meminta kepada Faisal dan Aziza untuk terus berdoa. Setelah itu akhirnya Firza sampai di Jambangan. Setelah istirahat beberapa saat di Jambangan dan meminum air sisa tadi sore yang Firza ambil dari sumber mani di daerah Kalimati, Firza memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menembus alas Cemoro Kandang. Di sini keanehan kedua dimulai. Sebelum berangkat, samar-samar Firza merasa ada sosok putih melayang di semak-semak sebelah kanan Firza dengan jarak sekitar 8 meter dari Firza. Untuk memastikan, Firza memberanikan menoleh ke arahnya sebentar. Dan benar saja, nyata sekali nampak di mata Firza sesosok perempuan berbaju putih agak kecoklatan yang sangat kotor, berwajah kuno dengan mata melotot dan rambut yang tergerai memandang ke arah rombongan kita. Sontak saja Firza kaget dan mengucapkan Allahu Akbar. Faisal kaget dengan perkataan Firza yang saat itu dia sedang membenarkan carrier yang dipakai Aziza. Dan Aziza bilang, "Ada apa sih?" Karena Firza takut terjadi kepanikan di antara mereka, Firza cuma bilang, "Nggak ada apa-apa." Sepanjang perjalanan dia mengiringi Firza melayang tanpa berpijak ke tanah. Kadang berada di sebelah kanan Firza, kadang berada di sebelah kiri Firza, yang membuat nampak jelas sekali karena waktu itu memang dalam keadaan bulan purnama. Untuk mencairkan suasana, Firza ngobrol ke teman-teman, "Istirahat dulu nggak nih?" Aziza langsung menimpali, "Enggak Bang, belum capek." Dalam hati Firza bergumam, "Tumben nih Aziza kuat. Kemarin aja waktu berangkat tiap 50 meter minta istirahat." Dia juga lihat nggak ya, atau karena jalanannya yang menurun ini sehingga dia nggak terlalu capek. Faisal di belakang juga ngeletuk, "Kok kita nggak ketemu sama rombongan lain kayak kemarin?" Lagi-lagi hati Firza bergumam, kan udah jelas bro, waktu briefing kita memang udah dihimbau nggak boleh lewat sini malam-malam. Tapi Firza jawab aja, "Ya bro, mungkin pada kecapean kali." Saat Firza berhenti pun dia ikut berhenti. Waktu Firza berhenti untuk kedua kalinya, Firza beranikan lagi untuk meliriknya. Dan kali ini samar-samar terlihat dia tersenyum tidak melotot seperti di awal sambil memainkan membelai-belai dan memeluntir-luntir rambutnya sambil melihat ke arah rombongan. Saat rombongan melanjutkan perjalanan pun dia tetap mengiringi Firza. Istirahat berikutnya pun dia ikut berhenti. Kali ini dia sembunyi di bayangan pohon cemara yang besar, yang jujur saja masih nampak jelas. Memain-mainkan bajunya dikibas-kibaskan dengan pelan dan dengan senyuman yang makin lebar. Beberapa saat kemudian, Firza dan teman-teman hampir keluar dari Cemoro Kambang.
oro-oro Ombo pun sudah mulai nampak kelihatan. Tanpa dikomando, Firza dan rombongan pun mempercepat langkah memasuki oro-oro Ombo. Firza sudah tidak melihatnya lagi ataupun merasa kehadirannya lagi. Beberapa saat kemudian, Azizah minta berhenti untuk buang air kecil di semak-semak diantar Faisal. Pada saat itu juga Firza melepaskan tali ikatan tambang yang diikat di karir rombongan satu sama lain karena telah merasa aman. Setelah sampai di Rano Kumbolo, Firza dan teman-temannya mendirikan tenda dan istirahat dengan pikiran dan benak Firza yang masih bertanya-tanya antara nyata atau tidak kejadian yang tadi Firza alami. Keesokan harinya, sambil memasak mie instan, Azizah mulai bercakap, "Bang, semalam aku melihat sosok perempuan berbaju putih mengikuti kita. Abang juga lihat kah?" Sambil senyum, Firza jawab, "Iya, ngeliat kok." "Oh, jadi itu alasan kenapa semalam kita cuma berhenti 3 kali di Cemoro Kandang. Padahal berangkatnya kita berhenti istirahat berkali-kali ya?" Dia jawab, "Ya bang." Firza tanya Faisal, "Kamu juga lihat bro?" Dia jawab, "Nggak lihat apa-apa, cuma dengar suara aneh aja, seperti orang lagi mukul-mukul kayu pakai tongkat." Ya sudah, intinya alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Mungkin semalam kita lewat daerah makhluk Allah yang lain dan ada yang ingin mengenali diri, ingin nunjukin eksistensinya. Untung kita bisa jaga kesopanan di daerah mereka. Setelah makan, mereka pun membongkar tenda. Firza dan teman-temannya pun turun ke Ranupani dan mereka bercerita akhir tahun ini paling besar. Nah, jadi sekian cerita yang bisa disampaikan oleh Firza. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa untuk para penonton yang belum memencet tombol merah, klik dulu itu subscribe-nya. Bye.